Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kembali berjumpa pada hari Rabu 4 Maret 2026. Kita masih dalam pembahasan Seminggu bersama Ahazia, Raja Yehuda. Dan hari ini adalah hari yang keempat. Renungan hari ini berjudul Kongsi yang Gagal. Firman Tuhan diambil dari 2 Raja-Raja 8 ayat 28. Ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Kerjasama antara dua negara atau dua pimpinan adalah hal yang biasa. Tentu saja kerjasama itu untuk mendatangkan keuntungan yang lebih besar bagi kedua belah pihak. Tidak ada larangan mengenai hal ini. Demikian juga sebenarnya dengan kerjasama antara kerajaan Yehuda dengan kerajaan Israel. Antara raja-raja Yehuda dengan raja-raja Israel. Namun, karena ada satu persoalan yang serius, maka raja-raja Yehuda tidak dianjurkan, bahkan seringkali ditegur ketika mereka bekerja sama dengan raja-raja Israel. Persoalan itu adalah karena kerajaan Israel telah meninggalkan ibadah sejati kepada Tuhan dan mengikuti penyembahan berhala sejak zaman Yerobeam bin Nebat. Sebelum Ahazia, sudah ada seorang raja Yehuda yang bekerja sama dengan raja Israel dan ditegur oleh Tuhan melalui seorang pelihat. Raja Yehuda itu adalah Yosafat yang bekerja sama dengan Ahab, raja Israel. Demikian teguran tersebut. Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? 2 Tawarik 19 ayat 2 bagian A. Namun Ahazia tidak belajar dari peristiwa tersebut. Dia tetap menjalin hubungan atau kerjasama dengan Yoram bin Ahab. Hasil dari kerjasama itu adalah kegagalan. Dikatakan ia pergi bersama-sama Yoram bin Ahab untuk berperang melawan Hazael, Raja Aram, di Ramot Gilead. Tetapi orang-orang Aram melukai Yoram. Ahazia gagal membantu Yoram memenangkan perang. Ahazia pun gagal melindungi Yoram dari serangan musuh. Bahkan akhir hidup keduanya sama-sama tragis, yaitu tewas dibunuh oleh Yehu dengan panah yang menembus tubuh mereka. Dari peristiwa ini kita bisa melihat dua hal yang menggambarkan kepribadian Ahazia. Pertama, orang yang kompromistis. Bukti bahwa Ahazia merupakan orang yang kompromistis adalah bahwa dia berkompromi melalui hubungan politik dan rohani dengan keluarga Ahab yang jahat. Sehingga ia dan kerajaannya turut terseret dalam penyembahan berhala dan dosa mereka. Perhatikan, Ahazia mencampur tradisi penyembahan berhala Ahab dengan pemerintahan Yehuda yang seharusnya menuruti hukum Tuhan. Ini adalah sifat dan perbuatan yang tidak disukai Tuhan. Kompromi Ahazia menghasilkan kematian. Kedua, orang yang tidak peka pada kehendak Tuhan. Ahazia tidak meneladani warisan iman Yosafat. Sebaliknya mengikuti jalan jahat keluarga Ahab. Padahal jelas bahwa kehendak Tuhan adalah supaya ia beriman sepenuhnya kepada Tuhan. Ahazia juga tidak menyadari bahwa Tuhan sedang melaksanakan hukuman atas keluarga Ahab. Ketidakpekaan Ahazia inilah yang membawa dia turut dalam dosa keluarga Ahab dan mendapat hukuman Tuhan. Mari kita meminta hikmat dan kepekaan kepada Tuhan, sehingga kita dijauhkan dari sikap kompromi dan ketidakpekaan akan kehendak Tuhan. Kita juga dimampukan untuk menjalin kerjasama yang benar, tidak kepada sembarang orang, sehingga tidak menjatuhkan iman kita. Kata-kata bijak, ketika kerjasama kita didasarkan pada kehendak Tuhan, maka itu akan langgeng dan bisa menjadi berkat. Bapak Ibu, mari kita akan berdoa. Tuhan, bimbing aku supaya aku bisa menjalin kerjasama dengan orang yang tepat, dan Engkau memberkati kerjasama kami sehingga bisa menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Puji Tuhan, selamat beraktivitas Bapak Ibu, Tuhan Yesus menyertai memberkati.